Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak Guru. Sehat ya. Mudah-mudahan Pak Bos Walaupun seperti ini keluarga. Amin. sudah di akhir dari perjalanan perjuangan ibadah kita pada hari ini, lelah, semoga jadi lillah kata orang ya. Mudah-mudahan ini setiap beban kelelahan yang kita tanggung karena taat kepada Allah itu akan dikompensasi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini semakin tinggi tingkat kelelahan kita, apresiasi rahmat Allah ya salah satunya dalam bentuk pahala itu juga akan bertambah maksimal. Karena itu lelah selalu kita masih bisa ya sehat, kita lanjutkan terus belajar kita tanpa henti. Nah, kenikmatan ini mari kita syukuri senantiasa ibu-ibu sekalian bersamaan dengan seluruh nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat punya sahabat yang setia mendampingi, menemani, sekian purnama, sekian musim kita masih bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa menjaga jamaah kebersamaan di dalam taat kepadanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu-ibu sekalian, dalam suasana hati gembira bersama kembali melanjutkan kajian kita, tentu kita tidak lupa menyampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi Agung yang jasanya tidak pernah tanggung-tanggung karena manfaatnya akan genap dari dunia sampai akhirat kelak, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berhimpun, berkumpul. Ini ada Bu Dian, ada Bu Ratna, Bu Yuni, Bu Mute, Bu Eti yang bisa menampakkan diri hadir pada kajian kita ini. Ada juga teman-teman kita yang lain seperti Bu Sri Lestari tadi minta izin untuk menyimak, memberikan dukungan, sokongan, moral, dan dukungan kebersamaan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain, bapak yang lain nanti ikut belajar bersama kita walaupun menyusul karena beliau-beliau harus menyesuaikan diri, menyesuaikan jadwal dengan berbagai aktivitas kehidupan yang harus dilaksanakan. Baik ibu-ibu sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita yang pada kesempatan ini kita akan masuk ke pelajaran ke-23. Kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, di pelajaran yang ke-22 ada satu latihan yang tersisa. Ini nanti bisa kita gabungkan dengan latihan pelajaran yang ke-23 nanti sebagai jembatan bisa. Ini supaya ada nuansa baru, ada penyegaran. Kita ingin masuk lanjut ke pelajaran berikutnya, pelajaran 23, sehingga ada penambahan materi baru, bukan hanya sekadar penguatan untuk kandungan dari materi pelajaran yang ke-22. Judul pelajaran kita yang ke-23, ibu-ibu sekalian, apa judulnya? Minal Asma'il Husna. Ibu-ibu sekalian, ini sepintas lalu ya, sepintas lalu. Wah, ini sudah akrab kita ya. Al-Asma Al-Husna. Ini adalah istilah yang sudah menjadi bagian dari perbahandaraan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Apa yang ibu-ibu sekalian pahami dari ungkapan Al-Asma Al-Husna? Nama-nama yang baik.
Nah, nama-nama yang baik. Bagian Iya, dari nama-nama yang baik. bagus. Baik. Yang bermakna nama-nama yang mana? Asma. Asma. Hmm. Asma. Tuh. Jadi kalau pendek itu nanti urusan Bu Dokter itu. Ada apa asma? Kalau ini asma. Ah, kalau asma panjang itu urusan Nah, guru bahasa itu. Urusan guru bahasa. Ini tunggal apa jama ibu-ibu sekalian? jamak. Jamak. Bagus. Jamak. Jama apa dia kira-kira? Jamak taksir. Jamak taksir. Iya, bagus. Ini kalau begini, hitungannya ini jamak taksir ini muzakkar apa muannas? Mu'anas. Iya, bagus. Apa ilmunya Bu Ratna? Ya, akhir. Setiap jamak itu kan mu'anas, Pak Wih, Beliau. keren. Bu Ratna mah pakai ilmu lama. Setiap jamak itu muannas. Jadi al-muslimun jamak apa bukan? Al-muslimun. Iya, Jamak. muannas apa bukan? Jamak. Muzakkar. Bukan. Bukan. Karena Bu Ratna pakai ilmu lama. Ilmu lama juga dulu pernah saya mendengar begitu. Setiap jamak itu muannas katanya. Karena itu kalau ada cowok-cowok yang kalau berantem itu ngeroyok, muannas Namanya cewek mu'anas itu. katanya. Karena Iya. yang suka keroyok-keroyokan itu katanya cewek. Ya kita pernah belajar jamak bukan manusia. Bukan manusia. Iya. Yang kemudian berikutnya kita katakan jamak taksir. Nah, gitu ya. Jamak langsung dianggap muannas. Oke, berikutnya itu dia al-asma. Dipahami tadi itu adalah jamak dan dipahami itu adalah muannas. Nah, berikutnya ibu-ibu sekalian al-husna ya. Al-husna. Apa tadi maknanya? Yang baik. Baik. Bagus. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ini al-husna ini kira-kira statusnya muzakkar atau muannas? Mu'anas. Juga. Hasan. Al-husna ini muzakkar apa muannas? Husna. Hasan. Husna. Husna mu'anas ya Pak Guru? Kayaknya Oke, bukan. Ini menurut Bu jamak ya. Dian, al-husna ini muzakkar apa muannas? Husna. Hasan. Menurut Bu Mute, al-husna ini Muannas. muzakkar apa muannas? Muannas, Pak. Iya, baik. Menurut Bu Yuni ini muzakkar apa muannas? Mu'anas, Pak. Iya, Karena bagus. Menurut Bu Eti, al-husna ini muzakkar apa muannas? Muannas, Pak. Iya, bagus, keren tuh. Nah, sekarang kita balik. Kalau muslimah mu'annas, mu, mudzakarnya apa, Bu Eti? Kalau muslimah mu'annas, mudzakarnya kan muslim, ya. Ya. Betul ya? Kalau al-husna mu'annas, mudzakarnya apa? Kalau ingat aja, kalau nggak ingat bilang aja lupa Pak Guru gitu. Al-Husna. Karena Bu, Nggak tahu, Pak. nggak tahu. Ini kalau nggak tahu itu kan seolah-olah nggak pernah belajar kita ya kalau nggak tahu ya. Kalau Bu Yuni, kalau muslimah itu mu'annas, mudzakarnya adalah muslim. Kalau al-husna itu mu'annas, mudzakarnya apa? mungkin al-husna gitu, Pak Guru. Bagus, Bu Yuni bagus itu. Nalarnya berfungsi dengan baik gitu. Jadi itu mungkin pakai prediksi ya, pakai pakai nalar dia. Oke, lanjut berikutnya. Bu Mute. Pertanyaannya sama kayak tadi. Bagaimana Bu jawabannya? Bisa al-husnah, bisa mungkin nggak ada, Pak, karena kan dia taksir. Taksir kan mu'anas Iya, kan. bagus. Taksir kan mu'anas tadi. Iya, oke bagus ya. Berikutnya, bagaimana versinya ya? Versi dari Bu Ratna. Kalau itu ya, kalau muslimah mu'annas muzakarnya adalah gitu ya. Muzakar adalah muslim. Nah, kalau al-husna tadi dipahami mu'annas, muzakarnya apa? Gitu. Hasan. Bagus. Hasan. Oke, Hasanah. bagus, bagus.
Kita lanjutnya berikutnya. Bu Dian terakhir. Mana Bu Dian? Al-husna tapi pakai alif. Iya, Hmm. oke bagus. Baik Ibu-ibu sekalian, ini mohon berkenan ya, seperti biasa. Kita maju ke belakang. Maju ke belakang. Ini untuk memudahkan kita menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadi perselisihan. Kita mengalah bukan karena ingin menang, tapi supaya kita jadi senang dan hidup kita tenang. Monggo pelajaran 14 Ibu-ibu sekalian dibuka. 14. Iya, sudah? Belum. Iya. Ya, 14. baik. Kalau Ya. sudah, melangkahlah lebih lanjut ke Tanmiyatul Mufrodat Ihsan. nomor 2. Ihsan. Ya. Ya. Oh, Oke, Ya. baik. ihsan, ihsan. Oke, sudah? Ya. Nah, sekarang di dalam bagian itu, di Tanmiyatul Mufrodat itu, di bagian-bagian akhirnya dikatakan bahwa muannasnya husna. Nah, sebelumnya itu muncul itu bentuk mudzakarnya. Hasanah. Hasan. Sudah ketemu Bu Eti? Kalau husna muannas mudzakarnya apa katanya di situ? Sudah Hasan. ketemu Bu Dian? Al-Hasanu. Al-Hasan. Baik. Ahsan. Ahsanu. Ahsanu. Bu Ahsanu Mutia tafwid. sudah ketemu? Sudah ahsanu. Iya, baik. Salah. Itu dia. Nah, sudah ketemu ya Bu. Yuni sudah ketemu Bu? Udah di bawah nih, Pak. Nah, di bawah mana Bu? Ini asano. Asano. Ya. Bu Maksudnya Ratna di bagian gimana Bu bawah. Ratna? Belum ketemu Pak Bu. Belum ketemu. Ya, jadi sudah sekarang ya kita tuh. Kalau tadi prediksi kita ya kita 50-50. Setengahnya kita ingat, setengahnya kita ingatkan. Tadi teringat bahwa manakala al-husna itu mu'annas, mudzakarnya adalah ahsan. Nah, Pada ahsan dia mau itu, ngomong. ahsan itu seperti akbar. Hmm. Tuh. Kalau akbar sama dengan ahsan, nah, kalau ahsan sama dengan akbar, maka husna sama dengan Aksan. Oke, kita ulang lagi. Ku- Kita ulang lagi. ku- Kalau Kubro. ahsan, Kubro. oke, bagus. Kalau ahsan sama dengan akbar, maka husna sama dengan kubro. Nah, makanya ibu-ibu kalau belajar dulu belajar Al-Quran, ini namanya kolkolah. Kolkolah apa katanya? Kolkolah kubro katanya. Ingat Bu Yuni? Apa belum nyampe ke situ? Sudah. Ingat Bu Sudah, Dia? Pak. Pernah belajar begitu? Lupa, Pak Guru. Oh iya, kita ingatkan ya. Nah, baik sedikit lagi itu, sedikit lagi nih ibu-ibu sekalian, kita hubungkan nih materi kita satu dengan yang lain. Manakala kubro sama dengan husna, oke ya, maka tuh, kita lihat ya, lawan dari kubro adalah Sugro. iya, bagus. Nah, kalau kubro lawannya sugro, berarti akbar lawannya adalah As. Akbar kecil. Sogir. Subro. Sogir Pak Guru kecil. Asbar. Apa sih? kita ulang lagi ya. Kalau kalau kubro lawannya sugro, nah, Asbaru. kalau kubro lawannya sugro, berarti akbar lawannya Asbar. Terus sogir. lawannya Ak- asgor. Gor. Iya, baik. Ya. Oke, baik tuh. Alhamdulillah kita sudah menemukan bahwa al-husna itu mu'annas, bentuk mudzakarnya adalah Aksan. bagus. Ahsan, apa maknanya ahsan? Paling baik. Paling Baik. baik. Tuh. Atau terbaik.
Terbaik. Iya. Nah, maka al-husna juga maknanya demikian. Nama-nama yang terbaik ya, nama-nama terbaik. Iya. Karena apa? Karena mudzakkar dan muannas itu tidak berkaitan dengan arti pada dasarnya. Gitu. Mau mudzakkar maupun muannas artinya sama. Nah, karena itu kita nih yang punya ilmu bahwa mudzakkar dan muannas itu artinya sama, yang beda penggunaannya. Jadi anta dan anti sama-sama berarti kamu. Itu. Sama-sama berarti kamu. Yang beda apa? Beda penggunaannya gitu. Anta digunakan untuk mudzakkar, Laki-laki. anti digunakan untuk muannas. Tapi beda kalau ilmunya Bu Yuni kalau belajar di apa itu yang titit-titit itu, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, katanya begitu. Beda. Iya ya Pak Guru. Iya kan beda. Tapi ingat Ada ya, lagunya memang bener. iya, tapi berbeda bukan berarti bertentangan, gitu ya. Itu. Ini bukan soal hitam putih ini, tapi soal bagaimana menemukan jalan tengah ketika melihat ada perbedaan pemahaman. Ya, karena itu kalau itu Bagus. kita kan mengatakan bahwa ini mudzakkar muannas itu berkaitan dengan penggunaannya, artinya bisa sama. Oke, baik terakhir nih, Ibu sekalian. Pak, Tadi mohon maaf Pak, izin bertanya, mohon maaf Pak. Berarti kan kalau ahsanu itu kan berarti yang paling baik atau yang terbaik. Berarti kalau ahsani takwim, hmm, berarti ahsani takwim, berarti insan yang terbaik ya Pak? Benar ya? Maksudnya terbaik juga berarti ahsani ya ya? ada terbaiknya di situ. Ahsani ya berarti terbaik berarti ya? Ya, Ya baik. di sana ada mana terbaik? Itu apanya yang terbaik? Di situ ada takwim. Nah, takwim itu ada yang memaknai ini melihat bentuk postur tubuh manusia dari sudut pandang biologisnya. Ya, Tuh. Di ahsani takwim. takwim. Mm-mm. Rodana Ya, makasih Pak. Iya. Bagus itu, luar biasa itu kita lagi masih Pak berpikir Guru, di sini. Ya, Pak ya, Guru, ya. kenapa di harokatnya kok pakai kasro Pak Guru? Posisi Bu, Harokat. posisi Posisi betul SPBU. itu. So- itu soal posisi. Mau di atas atau di bawah kan ada posisi yang berbeda, maka nanti Iya. iya itunya Soalnya juga. itu ya Heeh. kita nggak lihat itu sebelumnya ya. Iya, kita lihat Kalian nanti. sebelum. Waktu dia posisinya jadi penjabat, wah dia penjilat. Waktu dia posisi jadi rakyat, wah setiap saat melaknat. Kepantesan bunyinya beda, karena posisinya berbeda. Gitu. Ya, baik. Terakhir nih, terkait dengan judul. Manakala sudah kita pahami bahwa al-asma bentuk jamak, berarti min di sini maknanya apa? Bagian kecil dari Iya. sebagian Baik. kecil Bagian dari nama-nama Mm-mm. Ya, nama-nama bagian yang dari terbaik. nama-nama Nama yang baik. Nama terindah. yang Yang terbaik. Ya, terbaik atau terbaik. terindah. Ya, nama-nama terbaik. Oke, ibu-ibu sekalian, mari kita baca ya. Kita baca bersama ayatnya, kita nikmati karena apa? Itu ya. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa mengenal nama-nama menteri itu penting. Mengenal enggak. nama-nama presiden dari masa ke masa penting. Bahkan mengenal nama-nama ikan itu penting. Kenapa? Bisa dapat sepeda. Bagi kita lebih penting lagi mengenal nama-nama Allah, gitu ya. Ya, karena nama-nama itu menggambarkan tentang jati dirinya. Kecintaan. Ya, tentang jati Cinta. diri dalam pengertian yang bisa kita pahami sebagai hamba tentang Tuhan yang menciptakan kita. Baik, kita baca bersama-sama ibu-ibu sekalian ya ayat yang akan menjadi kajian kita ya. Nanti bermodalkan ayat ini kita akan mendalami salah satu aspek kaidah kebahasaan yang menarik untuk kita bahas karena dia sering sekali kita temukan di dalam bacaan-bacaan Qur'ani yang akan kita bahas dan sudah kita bahas ya, yang sudah sedang dan akan kita bahas. Mari kita mulai, ibu-ibu sekalian.
A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi Huwallahul la la ilaha ilaha illahu alimul alimul ghaibi ghaibi wasyahadah wasyahadah huwarrahmanur rahim. warrahmanirrahim. Huwallahul Wallahul ladzi ladzi la la ilaha ilaha illahu illallah al-malikul al-malikul qudusus qudus salamul salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul al-azizul azizul azizul jabbarul mutakabbir. jabbar. Subhanallahi Subhanallahi amma amma yushrikun. yushrikun. Huwallahul Wallahul khaliqul khaliqul bari'ul bari'ul musawwir. musawwir. Lahul Lahul asma'ul asmaul husna. husna. Yusabbihu lahu Yusabbihu lahu ma ma fis fis samawati wal samawati ard. wal ard. Wa huwal Huwal azizul azizul hakim. hakim. Iya. Insya Allah ada kata-kata, ada ungkapan-ungkapan ya. Ada kata-kata, ada ungkapan-ungkapan yang pernah kita pelajari, yang pernah, bahkan ini yang sering kita baca, sering kita temukan, mudah-mudahan itu juga bersamaan dengan kita sering membaca, menemukan, membaca. Itu kita juga memahami maknanya. Tetapi sudah pasti ini, saya juga merasa ini kan ada kata-kata yang jarang ya, jarang kita temukan, itu membutuhkan perhatian dari kita semua untuk memaksimalkan pemahaman yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Mari ibu-ibu sekalian kita lihat lagi ya dari awal ya. Huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa alimu al-ghaibi wasyahadah huwa ar-Rahman ar-Rahim huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa. Ini sama pengulangan dengan sebelumnya ya. Al-Maliku Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Silakan ibu-ibu sekalian. Nah, ini kita dari segi ini dululah ya. Kita sebagai pemula ya, pemula dalam pelajaran bahasa, yang penting dulu kita istilahkan dulu 4 cermat, 4 sehat, ya 4 apa sih? 4 cermat, 5 istimewa. Itu ada lagi tuh. Ya, tuh udah saya jadi kebanyakan, saya ubah-ubah jadi lupa itu. Tuh. 4 makan Tuhan. cermat, ya 4 cermat, kemudian 5 hebat, 6 nikmat, 6 itu yang istimewa. terakhir tuh. Tuh biar berakhir semua dengan TTT jadinya biar gampang diingat, tapi lupa juga kan itu. 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat gitu. Itu supaya dengan cermat itu kita jadi hebat. Kalau sudah hebat, wah hidupnya nikmat gitu. Ya, di 4 cermat itu apa yang kita cermati? Pertama, cermati arti. Mulai itu dulu. Silakan Bu Dian, Bu Ratna. Ya, ini kepentingannya apa Ibu sekalian? Saya mau mencoba membantu diri sendiri terutama. Membantu diri sendiri kalau bertemu kata itu gitu ya. Bertemu dengan kata itu nanti nih, kalau mengandalkan hafalannya bagus, aman sih posisinya gitu. Tapi kalau lagi lupa gimana cara ngakalinnya gitu ya.
Bagaimana Bu? Ibu-ibu sekalian, dari segi Al-Musa- arti bisa Al- dipahami ya? saya al-musawwir. Iya, al-musawwir. Baik, itu ya, al-musawwir. Terus ada lagi yang lain? Itu aja. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita minta ibu-ibu yang lain ya untuk berbagi terlebih dahulu. Khusus untuk al-musawwir kita simpan ya. Untuk al-musawwir, khusus al-musawwir kita simpan maknanya. Oke, silakan Bu Ratna. Yang saya garis bawahi pertama apa maknanya? Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dia Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Oke, bagus. Berikutnya, silakan Bu Dian yang saya garis bawahi. Mengetahui alimul ghaibi wa syahadati. Mengetahui hal-hal yang wasyahadati, kesaksian ya, wasyahadati. Mengetahui ya, mengetahui ilmu yang goib, yang tidak goib itu yang tidak bisa dilihat, kesaksian. Jadi mengetahui ilmu-ilmu yang tidak bisa dilihat. Alimul ghaibi wasyahadah. Apa Bu? Alimu kan bisa ilmu atau pengetahuan. Goib itu yang tidak terlihat. Mm-mm. Syahadat itu kesaksian, bersaksi. Iya, baik. Ini berarti Ibu menggunakan modal kenangan dari pelajaran yang dulu gitu ya. Coba lihat Ibu, alimu bentuk berapa? Alimu, alimu bentuk dua, bentuk Oke, satu, bagus. bentuk Ibu satu. mengenali alimu bentuk dua. Tandanya apa, Ibu? Boleh Bentuk cerita, satu. Ibu? Enggak, bukan bentuk dua, bentuk satu. Oke, bagus. Kita ubah ya. Untuk ini ya, untuk memastikan ya, Ibu ya. Mohon Ibu dicek ulang ya. Ini diduga bentuk satu. Apa penciri yang Ibu lihat? Aduh, kalau lihat dari ininya huruf kedua alif berarti masdar ya. Iya, bagus. Masdar itu bentuk berapa, Ibu? Bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Eh, Mohon maaf ya Ibu, jika berkenan kita buka pelajaran masa lalu sebentar ya Bu. Iya, bagus. Di pelajaran 2 coba. Di pelajaran 2 kita cermati di situ ya. Dulu bentuk satu, ciri dasarnya apa gitu ya. Nah, Iya, iya lupa nih Pak Guru nih. iya, Kalau coba ya, misalkan coba ya. Coba kita membantu diri kita semampunya untuk mengingat bentuk beserta ciri-cirinya. kalau huruf kedua, bentuk ketiga itu dia selain huruf kedua ada alif atau misalkan ada sukun di tengah. Boleh Ibu dilihat bukunya biar lebih ini ya, biar lebih hemat Ya, energi kita ya. saya ambil dulu. Pelajaran 2 gitu ya. Pelajaran 2 di Tanmiyatul Mufrodat nomor 4. Saya cari dulu guru, Pak Guru bukunya.
satu ya. Ya betul Ibu, buku 1. Oke, baik. Setelah kita coba ingat pelajaran lama kita, alim itu bentuk berapa Ibu? Bentuk 4 Iya. Jadi maknanya apa? yang mengetahui Mengetahui apa? hal yang goib yang tidak. Mm-mm. Nah, kalau al-ghaib itu artinya yang goib, wasyahadah ini lawannya. Oh iya, goib sama nyata ya. Nah, betul. Makanya kita kan, kalau itu kan ada namanya mah syahadat ya. Syahadat itu apa bahasa kita? Bersaksi. Iya, persaksian itu kan sinonim dengan pernyataan. Tuh, yang nyata ya. Oh iya. Ya, saya bersaksi dalam pengertian, oh saya menyatakan kira-kira begitu. Saya bersaksi bahwa Budian orang baik. Itu sama dengan berkata, maksudnya adalah saya menyatakan gitu. Jadi ada kata nyata di situ. Oke, baik. Coba sekali lagi Berarti Bu, yang tidak alimul. terlihat dari yang mengetahui yang nyata dan tidak nyata gitu. Iya, betul. Boleh itu. Kita lanjut berikutnya. Huwar Rahmanur Rahim. Silakan Bu Mute. Iya, yang maha pengasih, maha penyayang. Iya, oke bagus. Kita lanjut berikutnya. Al-Malikul Kudusus Salam. 2 aja. Silahkan, Bu Yuni. Raja, raja yang kudus, kerajaan yang suci, yang selamatan. Coba ini kan. Huwa. Huwa ini apa artinya huwa itu? Dia, Nah, siapa dia di sini? Allah, Hmm. Allah pertama adalah di sini dalam konteks nih. Allah adalah Al-Malik. Berarti apa maknanya? kerajaan, Eh, Allah penguasa, kerajaan. raja. Iya, iya, nggak apa-apa. Walaupun jadi pedagang bisnis, nggak apa-apa ngerti bahasa. Ini kan nggak rugi ini. Tuh. Coba ulang lagi. Huwa kan Allah. Allah adalah Al-Maliku. Berarti Allah adalah, Raja. Raja tadi Pak Guru. iya betul. Jadi bukan kerajaan ya. Iya, raja. Ya, jadi Allah itu bukan kerajaan. Ini kalau dicoba diingat-ingat, bahasa Arab yang bermakna kerajaan apa, Bu? Kalau penguasa Maliki. Nah. yang Mulku. Mulku ya Pak Guru. Iya. Ya, nanti dilihatlah kita pernah belajar di surat Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu ya. Oke, baik. Maliki. Ya, Malik itu kalau Malik raja, itu tadi yang ditanyakan adalah kerajaan gitu ya. Tuh, maka dulu kan kita sudah saya coba ingat tuh kalau ada orang yang tidak mau bersusah payah bekerja tapi hidupnya enak itu kita nasihatin apa? Jangan muluk-muluk karena apa? Itu kalau di kerajaan bisa begitu. Nah, tapi Muluk. jangankan ceritanya yang Mulku. diingat. Ini kata mulkunya aja lupa ya. Mulku. Al-Maliku. Ya, oke, bagus ya. Al-Maliku itu raja. Allah adalah Al-Maliku. Berikutnya, Allah adalah Al-Qudus. Apa maksudnya Bu Yuni? Pahamnya sih suci, Iya, bagus. Allah adalah yang suci. Assalam. selamat. Iya, selamat ya. Artinya apa kalau Allah itu selamat? Maha penyelamat ya Pak Guru ya. Iya, oke. Bagus, keren itu. Allah penyelamat. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita mendoakan Bu Yuni assalamualaikum, kalau kita mendoakan orang lain, itu kita bisa berkata keselamatan untuk Anda. Tapi kalau Allahus salam, itu artinya Allah yang memberi Memberi keselamatan. Allah keselamatan. penyelamat. Oke, bagus ya. Kita lanjut berikutnya, kita berbagi ya, kita berbagi berikutnya. Al-Mu'minu Al-Muhaiminu. Silakan Bu Eti.
seorang mukmin. Wah, itu karena ngantuk. Jadi nggak ini nih, nggak itu apa namanya, belum nyambung. Ini kita sedang bicara tentang Allah. Kita bicara tentang Allah tadi. Kata Bu Yuni tadi, Allah adalah Al-Malik. Apa Bu Yuni? Al-Malik, raja, Iya, bagus. Allah adalah Al-Kudus. Apa tadi Bu Yuni? suci, Iya. Allah adalah Assalam. Apa tadi Bu? selamatan, Hah? Selamat. penyelamat, Iya. penyelamat. Nah, sekarang nih lanjutkan ya Bu Eti. Allah adalah Al-Mu'min. Allah adalah mukmin. Iya, apa maksudnya? Ada apa ya? Mukmin bahasa Indonesia mukmin. Iya, ini. Iya, terima kasih Bu Eti. Ibu-ibu yang lain, Al-Mu'min apa Al-Mu'min? Yang Dia memelihara. mengamankan. Iya, Mengatur. bagus. Tuh, kalau kita bicara tentang Al-Mu'min itu manusia, nah berarti manusia berarti artinya yang percaya. Tapi kalau yang Al-Mu'min itu adalah Allah, ya bukan berarti bisa kita artikan sama dengan kalau Al-Mu'min itu maksudnya manusia. Tapi maknanya Allah yang mengamankan. Ya, mengamankan maksudnya apa? Yang memberikan keamanan. Yang memberikan Nah, keamanan. kita lanjut berikutnya, Bu Eti ya, Al-Muhaimin. Yang memelihara. Iya, bagus. Kita lanjut berikutnya. Eh, Kita kembali lagi kepada Bu Dian. Kita lanjut lagi ya. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Silakan Bu Dian. Al-Aziz, dia yang maha perkasa, Jabar, dari yang Al-Mutakabir. Mutakabir itu yang maha besar. Allah yang maha perkasa, Iya, bagus. Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Jabbar. Al-Mutakabir, Jabar, Nih, Bu Dian sudah ke Masjid Al-Jabar. belum. Nah, itu deketin Bu Yuni. Nah, Bu Yuni jadi travel guide Bu Yuni ke segala penjuru tempat ibadah. Nanti diajak ke Siplah. Al-Jabar juga. Ayo dong ya, ajak aku dong, ajak dong. Tuh, Bu Ratna juga tadi. Bu Ayo, Ratna ayo. dan mau ke Jogja katanya. Apa Bu Dian? Saya belum ini Al-Jabar. Iya, ini alhamdulillah tadi kita rasa tahu ya gitu. Ternyata tempe ini tahu beda rasanya. Coba Bu Dian, ya, coba Jabar, Bu Dian ini, ini kita nanti bahas lah, nanti kita bahas kalau begitu nih karena ini juga termasuk. Al-Aziz tadi apa Bu Dian? perkasa, Mm-mm. Al-Mutakabbir. yang maha besar. Iya, bagus. Besar itu kalau yang kata yang lebih kuat kalau untuk besar, kalau itu untuk Allah, Agung, luhur. Agung, luhur, aduh. Agung, luhur. ya, kebesaran ya, keagungan. Jadi Keagungan. pemilik keagungan gitu ya. Allah adalah pemilik keagungan. Kan bisa begitu ya. Ya. Oke. Kita lanjut berikutnya dengan Bu Ratna. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Iya, oke bagus. Kita lanjut berikutnya. Huwallahul khaliqul bari'u. Silahkan Bu Muti. Dia Allah. Iya, Allah yang maha menciptakan bari'u yang tiada ada ya, yang tidak ada. Apa maksudnya kira-kira? Dari yang tiada maksudnya gitu. Yang Pencipta dari yang tidak ada. Pencipta darinya itu dari mana?
Ya maksudnya Mengadakan kali ya. bukan menciptakan dari yang nggak ada, maksudnya gitu apa sih, maha apa ya, maha wujud ya, wujud Kalau gitu. al-khaliqu apa al-khaliqu? Al-Khaliq itu yang menciptakan. Al-khaliqu yang maha menciptakan. Kalau al-bari'u Hmm, Badi ya. Ba'al bari bukan abadi. bari itu bari tiada ya, tiada Pak. Iya ya, tiada. ini kan tadi Allah adalah al-khaliqu. Apa maknanya? Allah yang maha menciptakan. Sekarang Allah adalah al-bari'u. Allah yang maha mewujudkan dari yang tidak ada. Allah yang maha mewujudkan. Apa itunya yang Ibu Allah rasakan beda antara yang al-khaliqu dengan al-bari'u? itu sebetulnya nanti yang saya mau tanyakan Pak. Ada. Ada 2 poin yang mau saya tanyakan. Jadi Tapi yang ini ini dia itu Bapak. apa namanya? Jadi apa itu? eh Bumerang jadinya. Tadi saya yang nanya, saya Al-badi. ditanyakan jadinya. Oke, kita jadi ada catatan kita ya. Ada catatan, ada 3 nih, udah ada 3 poin yang kita beri tanda khusus. Yang pertama tadi adalah Al-Jabbar, kemudian yang kedua adalah Al-Bari'u, kemudian berikutnya adalah Al-Musawwiru. Lahu al-asma al-husna. Tadi kita sudah ini ya, sudah kita apa namanya? Sudah kita bahas ya al-asma Ya, al-husnanya. ada nama-nama yang terbaik. Kita lanjut berikutnya ke Bu Eti, silakan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Sabihu Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Sabihu apa ya? Sabihu marobi. Enggak tahu Sabihunya enggak tahu Pak. Sabihu. Sarifah. Sabihu Sabihu enggak tahu Pak. Iya, bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Iya, bertasbih padanya. Katakan ya Sabihu bukan. Ada Bu Eti. Ini skenarionya jadi berganti ini jadinya. Tadi ada yang belum dipahami. Aman sekarang. Pasnya berbagi baru Ibu ini membuat persaksian yang berbeda. Ini jadi agak tersentak nih saya. Ibu-ibu yang lain apa? Yusabbihu lahu ma fis Puji-pujian. samawati wal ard. Miliknya Iya, miliknya segala puji-pujian apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, coba Bu Ratna dulu. Milik Allah, miliknya segala puji-pujian apa yang ada di langit dan di bumi. Iya, baik. Nanti kita diskusikan ya. Kalau Bu Mute apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Iya, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Iya, bagus. Bu Yuni, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Saya itu pahami mensucikan ya, Pak Guru. Suci. Mensucikan baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Ada yang di langit dan di bumi. Iya, bagus. Sabaha. Terakhir, Budian, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Memuji kepadanya apa yang ada di bumi dan di langit. Iya, bagus. Jadi ibu-ibu sekalian, ragam ya tadi ragam pemahaman dan cara mengungkapkan pemahaman yang tadi ibu-ibu sampaikan itu bisa kita temukan jalan tengah kalau pakai struktur bahasa Indonesia. Iya. Oh iya, Nah, kepadanya iya tuh. bertasbih apa yang Bahasa ada di langit Indonesia dan di bumi. Iya. bahasa Indonesia itu dimulai dengan apa? Subjek. Iya. Coba pertanyaannya, siapa yang bertasbih? Iya.
Apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kita bisa mulai dari situ. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Gitu. Tuh. Dari mana dipahami kepadanya? Lahu. Lahu. Nah, kalau begitu lahu sebagai apa? Subjek Objek. harusnya. Objek. Kan kalau struktur lahu. Ayo kita ulang lagi ya. Apa yang ada di langit Objek. dan di bumi bertasbih kepadanya. Nah, Objek, Pak. Di Objek, langit objek, dan di objek. bumi Objek. nah, oke. Nah, coba bertasbih. diingat-ingat. Objeknya muncul duluan daripada subjeknya. Melahirkan makna apa? Penegasan Di, hanya, di. hanya, Iya. penegasan hanya. Tuh, kan kita bisa bilang begitu. Kepadanya. Tuh, seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih hanya kepadanya. Begitu ceritanya. Nah, oke, baik. Yang terakhir, wahuwal azizul hakim. Dia Iya. maha perkasa dan bijaksana. Perkasa Itu dan bagian baca. Bu Yuni itu yang terakhir. Oh iya, maaf, maaf. Iya itu Pak Guru. Apa? Dia maha perkasa, maha bijaksana. Iya, baik. Nah, baik Ibu-ibu sekalian. Nah, kita coba ini bahas ya. Kita coba bahas ada tiga kata di sini. Yang pertama adalah Al-Jabbar, kemudian berikutnya adalah Al-Bari'u, kemudian berikutnya adalah Al-Musawwir. Kita mulai dengan kata Al-Jabbar dulu. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di buku kita, Al-Jabbar itu apa maknanya? Al-Jabbar itu yang maha kuasa. Nah, coba lihat ya, kita manfaatkan ilmu kita. Bagaimana memahami makna kuasa ini? Coba ingat-ingat ibu-ibu sekalian. Di dalam ini kata Al-Jabbar ini, ya, Al-Jabbar ini, 3 huruf pokoknya kira-kira apa? Jim, Bako. Coba, dalam rangkaian sholat kita, ada nggak muncul dalam bacaan sholat kita, ada nggak muncul jim ba'ro tersebut? Jibril. Allahu. Nah, coba ibu-ibu, kalau doa di antara 2 sujud apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'adini wa'fu'anni. Ada nggak 3 huruf itu muncul di situ? Ada jebur nih. Ih, jebur. Cukup. Mencukupi Pak Guru. Tuh. Apa itu maknanya wajibur nih? Mencukupi, memenuhi. Memenuhi apa? Segala. Iya, penuhilah Keurusan segala kita. kebutuhanku. Dulu tuh. Ilmunya Oh, begitu iya. dulu, Budian. Penuhilah segala kebutuhanku. Siapa yang mampu memenuhi segala kebutuhan? Ya tentu yang Maha Kuasa. Makanya kata Iwan Fals, apa kata Iwan Fals? Penguasa. Apa katanya? berilah hamba-Mu kuasa. Nah, begitu. Tuh. Itu kan terjemahannya itu. Terjemahannya kalau di dalam sholat wajburni gitu. Kalau jadi lagu penguasa, berilah hamba uang katanya begitu. Siapa dia penguasa itu? Al-Jabbar gitu ya. Kemudian bisa dipahami ya? Iya. Iya. Nah, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ini ya 3 kata yang beriringan dan itu menjadi bagian yang tadi Bu Muti tanyakan ini. 3 kata yang beriringan ini mempunyai hubungan terkait dengan penciptaan. Ya, terkait dengan penciptaan. Kata yang pertama muncul ada al-khaliqu. Apa artinya? Yang telah menciptakan. Nah, Allah kalau menciptakan sesuatu, kalau membuat sesuatu, tuh kan manusia juga membuat,
Buat apa? Lagi buat apa? Lagi buat PR. Buat apa? Lagi buat kursi. Manusia kalau membuat, apa mungkin manusia membuat kursi tanpa ada bahan-bahan sebelumnya? Tidak. Tidak. Nah, kalau Allah, Mungkin Mungkin. baris Bisa. nah itulah dia Al-Khaliqu itu. Tuh. Oh, Al-Khaliqu itu berarti dari tidak ada. Tuh, itulah dia Al-Khaliqu itu. Maha pencipta. Nah, awalnya tidak ada menjadi ada. Mengadakan. Mengadakan. Ya, artinya menciptakan gitu ya. Menciptakan dalam pengertian dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau misalnya begini, nah, tolong kita bilang itu, tolong adakan gitu. Tolong adakan acara pertemuan. Kalau kita bilang mengadakan acara pertemuan, apakah itu dalam bahasa kita ya, itu adalah pertemuan satu-satunya, ataukah di tempat lain, di waktu lain, pernah ada pertemuan kita ingin lakukan yang sama dengan jenis yang baru gitu? Belum pernah. Berarti belum pernah sebelumnya, Pak. Jadi misalnya nih, kapan kita mengadakan pertemuan offline misalnya kita bilang begitu. Jadi nanti kita adalah manusia pertama yang mengadakan offline begitu? Oh, enggak. Secara luas Enggak. enggak. Sudah ada Sudah offline yang lain, tapi kita punya offline jenis baru. Jenis baru apa? Karena yang hadir kita-kita ini. Tuh. Jadi ini mengadakan sesuatu yang baru. Al-Bari'u. Oh, berarti sudah ada tapi baru gitu ya, Pak ya? Iya. Tuh, Oh. coba lihat ya, coba lihat gitu. Sudah ada diciptakan makhluk yang namanya manusia. Sudah ada diciptakan makhluk yang namanya pohon. Sudah ada makhluk yang namanya air. Ya, begitu sampai pada Al-Bariu, air ini nanti akan ada air-air baru. Kata Joshua apa? Ada air hujan. Diobok-obok. Oh, ada air hujan, ada air laut, dan sebagainya. Itu adalah buah dari Al-Bariu. Gitu, kira-kira. Nah, buah dari Al-Bariu. Kalau Al-Khaliqu, tidak ada air, lalu ada air Al-Khaliqu. Kalau Al-Bari'u ada air ini, ada air, ada air ini. Sudah ada tapi diciptakan lagi ya. Nah, itu diadakan lagi sesuatu yang baru dari materi yang sudah diciptakan pada tahap sebelumnya. Iya. Pak Guru, berulang. Iya, jadi menghasilkan sesuatu produk baru gitu. Jadi misalnya sama-sama air, Pak. Ada air hujan, ada air sungai, ada air laut, ada air itu gitu-gitu ya, Pak. Tapi sama-sama Al-Bari'u. air. Oh, ya, baik. Nanti ketika air laut bertemu dengan air sungai, ada lagi jenis air baru. Ketika nanti air kelapa ketemu dengan air garam, ketemu dengan air gula, jadinya apa Bu Ratna? Es kelapa muda. Jadinya. Emang pakai garam ya? Iya, pakai garam. Saya juga dulu kaget, Bu. Pakai garam, iya. Pakai garam. Tuh. Baru tahu sih. Ya, Bu Yun ya. Es kelapa muda itu ada gulanya juga, ada garamnya juga. Gitu. Nah, baru al-musawwiru. Nah, tadi kan ada berbagai macam jenis bunga. Ada bermacam jenis buah, gitu ya. Awalnya tidak ada buah, jadi ada namanya buah. Nah, ada berbagai macam jenis buah. Contohnya apa? Ada namanya buah anggur. Ternyata buah anggur itu rupa-rupa warnanya. Oh my. Al-musawwiru. Rasanya. Tuh. Awalnya tidak ada namanya manusia. Lalu ada manusia. Ada manusia laki, ada manusia perempuan. Ada manusia laki yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada warnanya coklat, ada warnanya sawo matang, ada sawo apa gosong, dan sebagainya. Itu dia al-musawwiru.
Hmm. Ini ya al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwiru ini menggambarkan satu sisi kesempurnaan penciptaan Allah. Penciptaan. Gitu. Bermacam-macam ya Pak Guru ya. Iya. Bermacam-macam Heeh. kesempurnaan Penciptaan. ciptaan Allah Iya. gitu. Gitu. Dia menciptakan bermacam-macam ya. Jadi karena itu nanti Berbagai-bagai rupa. akan dari masa ke masa manusia itu akan beragam warnanya. Tuh. Karena Pak al-musawwiru itu nanti. Ya, kalau al-bari'unya kan juga wah macam-macam akan lahir suku bangsa baru dengan postur tubuh dengan apa dan sebagainya. Begitu ya, Ibu sekalian. Pak, Iya. boleh nggak Pak saya bertanya Pak? Ini Tadi kan silakan. Al-Qudus itu maha suci. Apa bedanya sama Subhanallah maha suci? Sucinya sama-sama bagaimana Pak? Maksudnya perbedaan maknanya antara Iya. Al-Qudus sama Subhana. Al-Qudus ini kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan sifat. Kalau Subhana ini itu kaitannya dengan perbuatan kita, mensucikan. Oh, baik. Itu Mensucikan Allah dalam diri ya. kita gitu ya. Iya, mensucikan Allah, kita mensucikan Allah dari berbagai hal negatif. Berarti subjeknya itu kita. Subjeknya kita. Iya, Iya. Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Karena itu Ini Pak, subhanallah itu konotasinya untuk hal negatif dalam pengertian kita menolak hal-hal negatif dikaitkan dengan Allah. Karena itu kita mengatakan subhanallah. Misalnya kita bilang ada manusia tidak ada kakinya. Bagi kita kan kita mengatakan itu negatif. Kita katakan subhanallah. Bagi Allah itu tidak ada negatifnya. Ada kebaikan di balik itu. Gitu. Ya, ya. Nah, Kalau kalau Al-Qudus ya. kalau berkaitan dengan yang positif, kita mengatakan Masya Allah. Pak Guru, Ya, kalau Al-Muhaimin dengan Al-Hafidin, Al-Muhaimin dengan Hafidin, Hafidhoh, Memelihara, sama-sama memelihara. sama-sama memelihara Pak Guru. Penempatannya ya. gimana tuh Pak Guru? Hafizah itu tingkat pemeliharaannya dibandingkan dengan Muhaimin itu lebih tinggi Muhaimin ini. Tuh, apa Pak pekerjaannya? Saya bagian pengamanan. Yang diamankan apa Pak? Pak RT. Pak RT enggak, dia bisa mengamankan diri sendiri. Gitu. Tapi saya bagian pengamanan, siapa yang diamankan? Pak Presiden. Itu kan sama-sama tuh. Kalau untuk yang ini yang lebih tinggi nih yang tadi pengamanannya udah tingkatnya tingkat kepala negara itu. Al-Muhaimin jauh lebih tinggi dari itu. Oh, lebih pada dapat. Jadi seperti kabir, ada al-mutakabir gitu ya Pak Guru ya. Iya. Ada ya. Yang ilmunya begitu dulu kita istilahkan, semakin besar gelasnya, semakin banyak airnya gitu. Pak Guru izin saya ini ya saya simpulkan. Jadi kalau Al-Qudus itu pokoknya itu sifat Allah. Iya. Kalau Subhanallah berarti intinya kita yang mensucikan Allah Iya. misalnya dari segala ego kita, kemelekatan kita ya Iya. itu maknanya kan berarti negatif. Negatif itu artinya negatif dari misalnya dari sifat-sifat kita yang negatif kan Pak? Iya, artinya Baik, ya. sifat negatif dari ciptaan-ciptaan Allah lebih cocoknya ya. Ya. Kita ingin Lindung. kita ingin mengatakan Allah tidak ada kaitannya dengan yang negatif-negatif itu. Tidak ada Maha Berarti suci negatif dia. punya makhluk. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Itu dia ya ibu-ibu sekalian. Oke, baik. Oke, ini sudah kita bahas bersama. Dengan demikian berarti sudah tuntas kajian kita pada kesempatan kali ini. Boleh kita baca sekali lagi ya ibu-ibu sekalian untuk memantapkan dan sambil meresapi menghayati maknanya. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ayat yang menjadi kajian kita. Yuk kita mulai. Huwallahul ladzi la ilaha illahu
alimul ghaibi wasyahadah huwarrahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, baik. Dengan berakhirnya bacaan kita, maka ya mohon maaf ibu-ibu sekalian, berakhirlah ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat berkah yang bisa kita dapatkan dari kajian kita. Apalagi yang kita bahas tentang Allah, tentang nama-nama yang mencerminkan tentang sifatnya. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, baik yang bisa menghadirkan wajahnya maupun yang terhalang. Ada Bu Ros, Sri Rosmawati, ada Bu Sri Lestari yang juga ikut secara aktif bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Demikian ibu-ibu sekalian, sekali lagi kita syukuri dengan hamdalah. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ibu-ibu sekalian.